Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di Mapel Geografi paket C kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 6 unit 2, yaitu dengan subtema hamparan dan kepulauan Indonesia sampai Khatulistiwa. Marilah bersama-sama kita simak video pembelajaran ini dengan baik. Langsung saja kita lihat bersama-sama. Indonesia adalah negeri yang membentang di atas Khatulistiwa. Warna hijau mempesona, hutan tropis dan merupakan paru-paru dunia. Wilayah daratan Indonesia seluas 1.919.440 km persegi, sepertiga dari total wilayah dunia. Bukan hamparan yang datar, tetapi beragam bentukan alam, terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Perbandingan wilayah daratan dan lautan. Indonesia memiliki luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan lautan sekitar 3,2 juta kilometer persegi, menjadikan negara dengan dominasi wilayah laut yang kaya akan sumber daya dan keanekaragaman hayati. Jadi sepertiganya adalah daratan dan 2/3-nya adalah lautan. Bentang alam di Indonesia. Tadi sudah kita lihat bahwa perbandingan luas wilayah antara daratan dan lautan. Nah, dari daratan dan lautan ini dia memiliki beberapa jenis variasi ataupun bentukan, baik dari bentang alam yang daratan maupun bentang alam yang lautan. Yang akan kita bahas pertama adalah bentukan daratan di Indonesia. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada gunung, yang kedua ada pegunungan, yang ketiga ada perbukitan, yang keempat ada dataran tinggi, yang kelima ada lembah, jurang, dan ngarai, dan yang keenam ada dataran rendah. Kita akan bahas satu persatu nanti, supaya kita akan menjadi lebih jelas. Gunung. Definisinya adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi akibat vulkanisme. Ciri-ciri umumnya memiliki lereng yang curam dan tajam. Klasifikasi berdasarkan aktivitas kegunungan. Yang pertama, gunung api aktif, yaitu masih aktif dan sewaktu-waktu bisa meletus. Contohnya, Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah, Gunung Sinabung yang berada di Sumatera Utara. Yang kedua, gunung tidak aktif atau istirahat, berhenti erupsi, tapi tanda-tanda aktivitasnya masih ada seperti air panas, kuramol, masih ada, bisa aktif kembali. Contoh Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah gunung yang sudah mati. Jadi aktivitas gunung berapinya sudah tidak ada. Selanjutnya pegunungan. Definisi dari pegunungan ini adalah deretan dari beberapa gunung yang berjajar menjadi satu kesatuan. Seringkali dalam pegunungan ini gunung ditumbuhi ataupun terletak berbagai macam gunung berapi yang saling berjejeran karena erupsi magma. Nah, salah satu dari contoh pegunungan yang ada di Indonesia ini yaitu ada Pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan merupakan rangkaian pegunungan yang sangat menakjubkan di Sumatera, menawarkan pemandangan luar biasa, keanekaragaman hayati, serta budaya lokal yang kaya, menjadikannya salah satu destinasi yang harus dikunjungi oleh penggemar alam. Pegunungan Bukit Barisan membentang dari ujung utara di Aceh hingga ujung selatan di Lampung. Yang ketiga, perbukitan. Definisi dari perbukitan yaitu adalah rangkaian bukit yang panjang atau dalam artian berbentuk tonjolan di daratan dengan ketinggian 200-500 meter di atas permukaan laut. Fungsinya
sering dimanfaatkan sebagai objek wisata ataupun perkebunan seperti kebun kopi, karet, dan palawija. Salah satu contoh perbukitan yang ada di Indonesia adalah perbukitan Dieng. Perbukitan Dieng adalah contoh sempurna dari bentuk tanah bergelombang di Indonesia dengan pemandangan yang menakjubkan dan udara segar, menjadikannya tujuan wisata yang menarik bagi para pencinta alam. Nah, lokasinya itu berbukit-bukit dan banyak tonjolan-tonjolan yang ada di daratan. Yang selanjutnya adalah dataran tinggi. Nah, kalau dataran tinggi ini definisinya adalah daerah datar tapi dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Karakteristiknya suhunya sejuk, tanahnya subur, dalam artian vulkanis, cocok untuk pertanian. Di Indonesia, dataran tinggi itu sangat banyak. Ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada dataran tinggi Dieng di Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang kedua ada dataran tinggi Gayo, ini berada di Aceh, di bagian dari Bukit Barisan. Dan yang ketiga adalah dataran tinggi Karo, ini berada di Sumatera Utara, dataran tinggi terluas di Indonesia. Selanjutnya ada lembah, jurang, dan narai. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah definisi lembah. Lembah adalah dataran yang diapit dua ketinggian atau lebih, batas sisi terjal ataupun landai. Yang kedua, jurang. Jurang ini definisinya adalah dataran sangat sempit yang diapit dua ketinggian dengan batas sisi yang terjal. Sedangkan ngarai yaitu merupakan sebuah lembah ataupun jurang yang dalam dan luas di antara dua tebing yang sangat curam. Jadi sebenarnya hampir sama definisi antara jurang dan ngarai ini, akan tapi untuk ngarai ini dia lebih dalam, bisa dibilang seperti itu. Untuk contoh lokasinya, ini di Indonesia ini salah satu contoh dari lembah yang ada, itu ada Lembah Harau. Lembah Harau itu berada di Sumatera Barat. Itu adalah sengkungan alami yang dikelilingi oleh tebing curam dan vegetasi hijau, menciptakan pemandangan yang mempesona dan menjadikannya juga salah satu tujuan wisata yang populer bagi para pecinta alam yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Yang terakhir akan kita bahas adalah bentukan dataran rendah. Nah, dataran rendah ini adalah wilayah datar yang terletak dengan permukaan laut, seringkali dikelilingi oleh sawah dan pemukiman, memberikan keindahan alam dan sumber daya yang penting bagi masyarakat. Ya, biasanya dataran rendah ini adalah karakteristik dari dataran rendah. Umumnya, dataran ini aluvial, terbuat dari sedimentasi sungai. Tanahnya subur. Fungsinya untuk pertanian, kawasan industri, dan perdagangan karena areanya datar. Umumnya dataran rendah ini adalah pusat dari sebuah wilayah karena lokasinya yang datar itu. Wilayah lautan Indonesia. Wilayah lautan Indonesia sangat kaya. Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Dengan sekitar 17.500 pulau, lautan ini mendukung kehidupan ekonomi melalui perikanan, transportasi, dan pariwisata, menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat menakjubkan. Luas lautan Indonesia ini luasnya kira-kira 3.273.000
810 km persegi. Ya, merupakan luas laut ini sekitar 2/3 dari luas seluruh wilayah Indonesia, menjadikannya Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Nah, tadi kita sudah bahas bentukan alam yang ada di Indonesia, yaitu bentukan daratan dan lautan. Indonesia memang memiliki keduanya. Ya, cukup sekian dulu materi yang kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.